Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tim pencari berhasil menemukan lokasi pesawat Rimbun Air PKOTW milik PT Intan Angkasa yang jatuh pada saat hendak mendarat di Bandara Bilogai, Sugapa, Intan Jaya. Setelah sempat berkabut, cuaca di Bandara Sugapa berangsur cerah dan memudahkan proses pencarian pesawat Rimbun Air PK300 milik PT Intan Angkasa yang jatuh pada saat hendak mendarat di Bandara Bilogai, Sugapa, Intan Jaya. Helikopter yang digunakan untuk mencari dikabarkan telah menemukan lokasi jatuhnya pesawat penumpang perintis model Caravan ini. Lokasi jatuhnya pesawat Rimbun Air diperkirakan hanya berjarak 3 hingga 4 km dari arah Bandara Sugapa, Intan Jaya. Sebelumnya, pesawat Rimbun Air dengan nomor registrasi PKOTW hilang kontak saat terbang dari Bandara Nabire menuju Intan Jaya pada pukul 6.47 waktu Indonesia bagian timur. Pesawat yang dipiloti oleh Mirza bersama dengan co-pilot Fajar dan Iswahyudi selaku engineering ini diketahui membawa kargo berupa bahan bangunan dan sembako milik TNI Yonif 521 yang bertugas di Kabupaten Intan Jaya. Pesawat dijadwalkan tiba di Bandara Sugapa, Intan Jaya pada pukul 8 WIT, namun 15 menit sebelum pendaratan pesawat dinyatakan hilang kontak. Pesawat jatuh di sekitar Bandara Bilogai, Sugapa. Nah, waktu itu cuaca sedang seperti ini, kabut tebal. Nah, jatuhnya kurang lebih Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut perihal penemuan pesawat Rimbun Air di Nabire, Papua, kita telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Pak Mustafa, selamat siang. Selamat siang, Bang. Ya, Pak Mustafa, apakah benar pesawat sudah ditemukan? Iya, Bang Kevin, tadi sekira pukul 11 wilayah Papua, pesawat dapat diketahui oleh rekan-rekan kami, baik masyarakat maupun yang melakukan pencarian rekan TNI dan Polri yang ada di Sugapa. Jadi tepatnya di Kampung Bilogai, distrik Sugapa, itu tadi memang tidak jauh dari tempat bandara di Sugapa. Sehingga kalau dari bandara ke titik yang bisa kita lalui transportasi mobil atau sepeda motor itu sekitar 800 meter. Kemudian dari titik tersebut naik ke ketinggian ke daerah perbukitan di Bilogai itu kurang lebih, karena kalau lihat ditarik benang lurusnya mungkin sekitar 2-3 kilo. Tapi karena ini harus mutar sekitar 5 kilo dan dari jam 11 sampai saat ini belum nyampe ke TKP. Namun pesawat dapat terpantau dari kejauhan bahwa ada di sekitar pepohonan yang ada di lereng bukit yang ada di Bilogai, tepatnya di 2.400 meter. Ya, Pak Mustafa, apakah ini artinya bahwa pesawat jatuh ketika dalam proses pendaratan, begitu? Dugaan sementara begitu, karena informasi yang kita dapat dari laporan Pak Kapolres tadi pagi bahwa situasi di Sugapa itu agak gelap mendung, ya. Itulah mungkin yang jadi salah satu penyebabnya, kondisi alam. Namun demikian kita akan cek lagi nanti setelah data-data yang dikumpulkan oleh pihak bandara, apakah ada permasalahan lain terhadap penerbangan tersebut. Yang pasti bahwa pesawat dapat ditemukan dan saat ini TNI Polri dan pemuda gereja sedang menuju TKP. Mudah-mudahan 1-2 jam lagi sudah nyampe ke TKP dan dapat dievakuasi korban kru dari pesawat tersebut. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam arti kata dalam keadaan hidup. Namun demikian kita belum bisa pastikan karena memang posisi pesawat itu di lereng perbukitan. Jadi cukup memakan tenaga dan cukup memakan waktu untuk menuju lokasi tersebut, Pak. Kondisi pesawatnya sendiri terlihatnya seperti apa, Pak Mustafa? Ada beberapa fasilitas, ada di sayap sebelah kanan ya, itu ada sedikit patah karena tentu mungkin pengaruh tekanan apakah menabrak pohon dan sebagainya kita belum pastikan. Yang pasti nanti setelah rekan-rekan kami TNI Polri sampai ke lokasi bersama dengan pemuda gereja, mudah-mudahan kita dapat data secara konkret bagaimana kondisi pesawat dan bagaimana kondisi kru awak pesawat tersebut.
Baik, Pak Mustafa membutuhkan waktu kira-kira berapa lama untuk bisa diketahui kondisi pilot, co-pilot dan juga teknisi pesawat? Jadi tadi kan kita temukan dari jam 11, kemudian persiapan jam setengah 12 tadi sudah bergerak Kapolres dengan beberapa pejabat TNI yang ada di sekitar lokasi yang saat itu pagi-pagi sudah standby ketika mendapat kabar ada lost kontak pesawat kargo, sehingga rekan-rekan sudah standby di bandara untuk melihat memantau posisi pesawat terakhir. Karena tadi sempat dari petugas bandara itu sempat telepon, nomor teleponnya pilot hidup namun tidak terangkat. Berarti kan posisi pesawat itu tidak jauh dari sekitar kota karena beberapa distrik saja di pegunungan Intan Jaya yang dapat signal HP. Jadi ini yang menjadi konsentrasi akhirnya rekan-rekan dari TNI Polri dan beberapa pemuda gereja untuk konsentrasi mana radius yang bisa dapat satelit HP. Terus kemudian begitu juga dengan informasi dari Basarnas yang tentu mendapatkan pantulan sinar atau dari Basarnas untuk memastikan posisi pesawat saat terakhir. Ya Pak Mustafa, rencana evakuasi selanjutnya akan seperti apa? Mudah-mudahan ini beberapa jam ke depan dapat kita evakuasi, terutama kita konsentrasi untuk selamatkan para kru pesawat ya, 3 orang yang ada di pesawat tersebut. Namun demikian kita belum bisa pastikan bagaimana kondisinya dan mungkin barang-barang yang berharga yang ada di pesawat yang tentu akan diangkut oleh tim evakuasi yang segera untuk dibawa ke Sugapa. Ya, mudah-mudahan segera dapat diketahui bagaimana kondisi para korban dan kondisi pesawat, kemudian kondisi lainnya, sehingga kita dapat memutuskan apakah akan dirawat di Nabire maupun di Mika, yang di mana dua daerah ini sebagai daerah penyangga untuk perawatan daripada para korban, baik masyarakat maupun TNI Polri yang biasanya mengalami kesehatan yang ada di Tengah. Baik, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, terima kasih telah bergabung bersama kami di Headline News.